Kita lanjutkan tentang zakat utang piutang. Saya awali dulu tentang piutang ya. Piutang berarti uang kita yang berada di tempat orang lain. Bagaimana aturan zakatnya? Para ulama memberikan pembagian jadi dua. Pertama piutang lancar, yang kedua piutang tidak lancar, piutang macet. Kalau piutang lancar masuk hitungan zakat dan dia dizakati. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Dizakati setiap tahun, dan yang kedua dizakati saat pelunasan selama masa piutang. Dua cara pembayarannya, dizakati setiap tahun atau dizakati sekali ketika menerima selama masa piutang. Contohnya gimana perhitungannya? Misalnya begini, ada orang punya uang berapa? 50 juta ya, 40 juta. Sudah nisab belum? Belum. Ya, dia punya tabungan 40 juta. Tabungan ya. Kemudian dia punya piutang misalnya 15 juta. Ya. Wajib zakat enggak? Wajib zakat enggak? Piutang lancar wajib zakat enggak? Hah? Wajib ya. Karena total hartanya 55 juta. Cara perhitungan zakatnya boleh dengan cara seperti ini. Di tahun pertama, tahun 1, dia langsung bayarkan 2,5% kali, misalnya ini piutang lancar, tapi di situ masa penyerahannya 3 tahun. Yang saya maksud piutang lancar itu bukan sewaktu-waktu bisa diambil, tapi maksudnya adalah pihak yang kita beri utang, yang membawa utang kita itu mudah untuk memberikan utang ketika jatuh tempo. Misalnya dia orang kaya atau dia punya jaminan, sehingga mudah bagi kita untuk mengambilnya ketika jatuh tempo. Bisa dengan 2,5% kali 40 juta, dan yang ini tidak dihitung, plus ini dibiarkan, yang piutangnya dibiarkan. Jadi ini untuk utang, ini untuk piutang, dia dibiarkan. Tapi nanti saat pelunasan yaitu 3 tahun, dia langsung piutangnya langsung dizakati 2,5% kali 3 kali berapa? 15 juta. Ini cara pertama. Hah? Kan 3 tahun. Ini 3 tahun. Jadi selama 3 tahun dia dibiarkan saja, nggak pernah dizakati. Begitu dibayarkan, langsung kita zakati 3 kali 2,5% kali nilainya. Dirapel. Berarti ini tahun 1 sekian, tahun 1 sekian, tahun 2 sekian, tahun 3 juga sekian. Ini tahun 2, ini tahun 3. Nah, tahun 3 itu plus ini. Nah, ini tahun 3-nya plus ini. Itu berarti asumsinya hartanya tetap asumsi hartanya. Ya, yang 40 juta ini maksudnya adalah misalnya 40 juta, anggap saja plus N ya, 40 plus N juta. Kalau ini bisa dipahami ya. Jadi nanti 40 plus N juta ini dia fluktuatif mengikuti nilai harta yang ada di tangannya. Sudah, pada saat tahun ketiga maka dia dikalikan. Kalau misalnya ini angka 3, angka berapa misalnya? Z
tahun atau X tahun. Oh X bingung ya. M tahun. Maka nanti di sini kali M kali 15 juta. Ini rumus perhitungan zakat piutang. Ya? Problem. Ini kalau yang nyicil kalau kita kalau di total itu piutangnya karena kalau 15 tahun jadi 8. Iya. Jadi bayarnya nyicil itu yang itu cicilan per bulannya atau piutang totalnya tadi kan? Piutang totalnya itu dihitung semuanya. Begitu dibayarkan, kemudian kita bayarnya nyicil. Dia totalnya 500 juta karena 15 tahun. Iya. Nah, terus per bulannya berarti 3 juta lagi. Per bulan itu total 3 juta. Oh, baik. Atau gimana? Baik. Untuk seperti ini, maka yang masuk perhitungan yang dibayarkan. Dibayarkan gabungkan dengan yang di sini. Gabungan dengan perhitungan ini. Jadi nanti 2,5% plus nilai piutang dikurangi atau ini aja gampangnya nilai cicilan. Ini kalau modelnya cicilan tadi. Sudah? Cara yang kedua bisa juga dihitung tadi ya. Langsung jadikan satu. Kalau modelnya bukan cicilan, Pak. Jadi utang di sini yang saya maksud langsung dibayar cash utuh, bukan cicilan. Cara yang kedua sama. Jadi misalnya dia selama 3 tahun kita bayarkan setiap tahun sekian plus 15 kali 2,5% atau 2,5% kali 15. Utang di atas, utang di sini, utang ini yang harus dizakati ya, bukan utang, zakat bukan utang. Nah, betul. Terima kasih Pak. Ini yang betul zakat. Zakatnya sekian, piutangnya bagaimana zakatnya? Ini boleh tidak dihitung terus sampai tahun ketiga dibuat seperti ini. Ini dengan catatan tadi ya, saat pelunasan selama 3 tahun dibuat dengan model ini. Jadi ini dengan atasnya ini sama. Kalau ada harta waris sudah diiklankan, terus nggak laku-laku, berarti mau dijual gitu. Itu udah masuk nilai zakat provision. Yang bayar siapa ya? Yang bayar yang punya, Yang pemiliknya. artinya si yang kan mau dibagi-bagi untuk warisan. Itu belum dibagi ya. Belum dibagi. Berarti ya urunan nanti zakatnya. Porsinya berapa yang Anda punya itu zakat Anda. Jadi selama belum laku ya. Misalnya nilai totalnya 1M, saya punya di situ 1/5-nya 20%. Berarti zakat saya adalah 20% dari total zakat. Cukup? Saya kira mudah dipahami ya. Kemudian berikutnya piutang macet ini dizakati setelah dikembalikan jika besarnya 1 nisab. Cuman di situ ada beda pendapat. Pertama dizakati saat pelunasan selama masa piutang. Ini pendapat Syafi'iyah. Perhitungannya sama dengan piutang lancar. Yang kedua dizakati sekali saat pelunasan. Ini pendapat Malikiyah. Ada uang kita di tangan orang lain ditogah tagih setiap hari mau nanti ya. Besok. Akhirnya kita biarkan. Wes nek balik alhamdulillah, nek ra balik ya tagihnya akhirat. Ini nanti zakatnya sekali saat pelunasan. Kemudian yang ketiga tidak wajib dizakati dan perhitungan haul baru dimulai. Ini pendapatnya mazhab Hambali. Begitu diserahkan, nah sudah, berarti sekarang hitung perhitungan haulnya. Ini pendapat mazhab Hambali. Baik. Saya kira bisa dipahami ya.
Yang pakai pendapat yang mana? Yang kita pakai adalah pendapat Malikiyah. Jadi dia dizakati setelah dikembalikan jika besarnya 1 nisab, dan itu kita anggap sebagai zakat untuk semuanya. Jadi tidak dihitung tahunan, tapi dihitung sekali. Karena kemarin kita tidak tahu kapan akan dikembalikan. Begitu dikembalikan langsung dibayar zakatnya sekali. Ikut mazhab Malikiyah. Alhamdulillah.